Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya selaku Ketua Basnas Kabupaten Klaten periode 2022 dan 2 sampai ke 27 dalam hal ini menyampaikan marhaban ya Ramadan. Selamat kita semuanya menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin, taufik hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa secara sempurna dan ibadah-ibadah lain yang berkaitan dengan bulan Ramadan, sehingga diharapkan nanti begitu berakhirnya Ramadan kita bersih dari dosa sebagaimana bayi yang lahir dari rahim ibunya. Amin. Selanjutnya kami ingin menyampaikan betapa pentingnya kita sebagai muslim untuk berzakat. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah kisah yang barangkali patut kita jadikan renungan bersama. Yaitu kisah ini disampaikan oleh seorang ulama besar, Ibnu Hajar Al-Haytami, di mana beliau bercerita bahwa ada sebagian dari kalangan tabi'in dalam rangka untuk berkunjung kepada seorang ulama besar juga, yaitu Syekh Hisan bin Abi Sinan. Ketika mereka sudah sampai ke rumah beliau dan duduk bersama semua jamaah dan sang tuan rumah, tiba-tiba sang tuan rumah mengajak untuk bertakziah kepada seorang tetangga yang beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Akhirnya berangkatlah semuanya jamaah menuju ke tempat di mana seseorang meninggal dunia. Kemudian Syekh Muhammad bin Yusuf Al-Khilbani yang bercerita panjang tentang itu. Ketika sudah sampai di tempat di mana orang yang meninggal dunia yang juga termasuk tetangga dekatnya Syekh Abi Sinan, ternyata seisi rumah semuanya terdengar tangisan yang memilukan. Semuanya menangis dan merasa sedih yang luar biasa. Maka tentu semua jamaah, utamanya Syekh Abi Sinan, menghiburnya dan berusaha untuk tidak membiarkan berkelanjutan menangis dan meratap dan sedih. Dengan mengatakan, bukankah engkau sadar kematian merupakan jalan yang harus ditempuh ketika sudah pada saatnya untuk menghadap Allah SWT, dan itu akan dialami oleh setiap orang. Akan tetapi Sahibul Bait yang tadi menangis mengatakan, bagaimana aku tidak menangis wahai Tuhan? Aku betul-betul menyaksikan saudaraku yang meninggal beberapa hari yang lalu, siang dan malam dalam keadaan menderita karena harus mengalami siksaan yang luar biasa. Kemudian kami mengatakan kepada dia, apakah engkau telah diperlihatkan sesuatu oleh Allah yang tidak semua orang diperlihatkan, yakni sesuatu yang gaib? Begini saya ingin bercerita sedikit. Demikian kata Sahibul Bait. Ketika aku mengubur saudaraku, kemudian aku meratakan tanah di atas kuburnya, dan semua masyarakat pelayat pengiring jenazah pulang. Kemudian aku berusaha untuk tidak pulang bersama mereka. Aku duduk di atas kuburnya, kemudian aku mendengar rintihan yang sangat memilukan, jeritan yang sangat menakutkan, yaitu jeritan yang berbunyi, afroduni wahidan uqasil adab qad kuntu asumu qad kuntu usolli, yang artinya, ya Allah, aku betul-betul menderita, aku betul-betul tersiksa, semuanya sudah pada pulang meninggalkan aku sendirian. Maka jeritan dan tangisan itu menjadikan aku menginginkan untuk melihat langsung apa yang terjadi dalam kubur saudaraku. Begitu aku membongkarnya, kemudian menggalinya, dan aku betul-betul menyaksikan apa yang terjadi dalam kubur saudaraku.
ternyata saudaraku sudah penuh dengan api mengepungnya, dan ada rantai besar yang melilit di lehernya. Tentu sebagai saudara, aku tidak tega melihatnya. Maka aku berusaha untuk mengambil rantai yang terdiri dari api itu melilit di lehernya. Tapi apa terjadi? Tanganku justru terbakar. Kemudian orang itu menunjukkan tangannya yang sudah terbakar kepada kami. Demikian kata Syekh Yusuf Al-Ghilbani. Betul-betul tangannya sudah menghitam dan terbakar. Tentu kami kemudian bertanya, memangnya ada apa dengan saudaramu? Sehingga baru saja dikubur sudah sedemikian beratnya siksaan yang harus dihadapi. Maka Sahibul Bait tadi menjawab, maaf, saudaraku itu rajin sholat, rajin puasa, tapi tidak pernah berzakat. Sekali lagi, tidak pernah berzakat saudaraku. Hadirin hadirat dimanapun Anda berada, kisah ini tentu bukan mengada-ada, karena dikisahkan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, dan juga dikuatkan oleh Syekh Abi Hisan bin Abi Sinan. Tentu bukan hal mengada-ada. Ini betul-betul terjadi, yang kemudian dimuat di dalam sebuah kitab tasawuf yang berjudul Irsyadul Ibad. Artinya ini cerita ini nyata. Tergantung kita apakah kita meyakini atau tidak. Yang jelas intinya, orang sholat sekalipun, puasa sekalipun, tapi tidak berzakat, pasti akan mengalami siksaan yang pedih sejak di alam kubur. Untuk itu kami selaku Ketua Basnas Kabupaten mengajak kita semuanya, mari kita tunaikan zakat sesuai dengan kewajiban masing-masing. Kalaupun tidak berzakat karena memang belum senisab uangnya, cukuplah berinfak, bersedekah, karena itu tidak akan sia-sia. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamrah, selamatkan dirimu dari neraka walaupun hanya berinfak, berbagi sebutir kurma. Juga dalam hadis yang lain mengatakan, tasaddaqu fa inna shadaqata fakakumun minan nar, bersedekahlah kalian karena sedekah akan menjadikan kalian terselamatkan dari siksa neraka. Demikian, semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.